warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Putri Yunita dan rekan saya Devi Puspa Novitasari dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tahapan siklus akuntansi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman semua dapat mengelompokkan tahapan siklus akuntansi dengan tepat dan benar. Nah, sebelum membahas lebih dalam nih mengenai tahapan siklus akuntansi, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan akuntansi itu sendiri. Ya, akuntansi sangat berhubungan dengan keuangan. Akuntansi merupakan proses pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan juga lembaga pemerintah. Untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat, tentunya diperlukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan inilah yang disebut dengan siklus akuntansi. Nah, bagaimana sih tahapan siklus akuntansi itu sendiri berjalan? Untuk mengetahuinya, mari kita simak videonya. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait materi siklus akuntansi, yang mana pada materi kali ini terdapat dua subbab materi yang akan kita bahas, yaitu pengertian siklus akuntansi dan alur siklus akuntansi. Oleh karena itu, mari kita lanjut untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian siklus akuntansi. Informasi laporan keuangan perusahaan dihasilkan melalui proses akuntansi yang sangat panjang, di mana proses akuntansi ini terdapat tahapan-tahapan yang harus dipenuhi untuk menghasilkan laporan keuangan yang valid, baik serta akuntabel. Nah, di tahapan inilah yang disebut sebagai siklus akuntansi. Kemudian, untuk pengertian siklus akuntansi sendiri adalah sebuah proses penyusunan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum, mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, kemudian metodenya, kemudian prosedur dan teknik yang dimana itu dalam satu lingkup akuntansi yang akan dicatat dalam satu periode tertentu. Nah, pada umumnya siklus akuntansi ini dimulai dari transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait alur siklus akuntansi atau tahapan siklus akuntansi. Seperti yang teman-teman bisa dilihat pada gambar di samping, untuk tahapan siklus akuntansi sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada bukti transaksi, kemudian jurnal, kemudian buku besar, kemudian raca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu jurnal penutup. Nah, dari tahapan-tahapan itulah yang akan kita bahas pada materi kali ini. Langsung saja untuk yang pertama yaitu ada dokumen transaksi. Dokumen transaksi atau bukti transaksi adalah dokumen dasar atau data yang digunakan dalam akuntansi. Identifikasi transaksi merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk mengetahui transaksi apa saja yang telah berlangsung selama satu periode. Bukti transaksi sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jadi, jika tidak ada transaksi keuangan, tidak ada bukti transaksi yang perlu dicatat. Nah, transaksi dapat mencakup pembayaran utang, kemudian pembelian ataupun akuisisi aset, ada pendapatan penjualan, atau biaya apapun yang telah terjadi dalam satu periode di perusahaan. Bukti transaksi harus dikumpulkan sebagai sumber dokumen yang dibutuhkan untuk sebagai bukti validitas mulai dari kwitansi, faktur penjualan, faktur pembelian, penerimaan kas, kartu jam kerja, dan lain sebagainya, yang mana itu bisa menjadi sebuah bukti transaksi sehingga dapat dicatat dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu jurnal. Langkah kedua yang juga masuk dalam siklus akuntansi adalah pemindahan buku transaksi akuntansi dari jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus.
Jurnal ini merupakan sebuah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar ke buku jurnal. Selanjutnya yang ketiga yaitu buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan saat diperlukan. Nah, fungsi dari buku besar ini diantaranya adalah yang pertama meringkas data transaksi yang telah dicatat, kemudian yang kedua sebagai wadah untuk menggolongkan akun, yang ketiga sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, dan yang keempat data dan sumber informasi untuk penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah daftar dari semua saldo akhir yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Neraca saldo ini berisikan daftar akun yang digunakan beserta nominal saldo yang dijadikan sebagai bukti bahwa di sisi debit dan kredit telah seimbang atau balance. Kemudian cara untuk menyusun neraca saldo sendiri adalah tinggal menyalin ataupun mengutip semua saldo yang ada di dalam buku besar. Tahapan yang kelima yaitu pembuatan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian sendiri adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun neraca saldo ke saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Secara umum, aktivitas penyesuaian ini dilakukan berdasarkan beberapa hal, di antaranya yang pertama, karena koreksi kesalahan penjurnalan, yang kedua, penyusutan aset tetap, yang ketiga, penyesuaian sewa dibayar di muka yang berubah menjadi beban sewa karena manfaatnya yang telah digunakan atau dilampaui. Kemudian yang keempat, perlengkapan yang berubah menjadi beban perlengkapan karena telah habis terpakai. Dan yang kelima adalah pendapatan diterima di muka yang dihapus menjadi pendapatan jasa sesuai dengan produk jasa yang telah dijual. Tahapan yang keenam yaitu penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri ini terdapat beberapa laporan, yaitu ada laporan neraca atau laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal atau ekuitas, ada laporan arus kas, dan juga ada catatan atas laporan keuangan. Nah, pada tahap ini, apa yang terdapat di neraca saldo setelah penyesuaian akan dipindahkan ke laporan keuangan. Kita akan bahas satu persatu, yaitu mulai dari laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang berisikan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset, kemudian ada utang dan juga modal pada periode akuntansi tertentu. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang menyajikan perhitungan atas seluruh pendapatan dan biaya perusahaan, mulai dari pendapatan yang diperoleh hingga pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Nah, sesuai dengan namanya ya, laporan perubahan modal ini adalah laporan yang menyajikan perubahan posisi modal perusahaan. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena adanya penambahan seperti penyetoran modal atau pengurangan investasi dari pemilik modal perusahaan. Kemudian laporan yang keempat yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang menyajikan aliran dana kas yang masuk maupun yang keluar yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu di dalam aktivitas investasi, kemudian operasional, maupun pendanaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Kemudian yang kelima yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya ini ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini adalah laporan tambahan yang berisikan informasi rinci mengenai suatu akun tertentu. Kemudian tahap yang ketujuh yaitu pembuatan jurnal penutup dan membukukan jurnal penutup ke buku besar. Nah, pembuatan jurnal penutup dilakukan untuk menutup seluruh akun yang berkaitan dengan laporan laba rugi serta laporan perubahan modal yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perhitungan ulang pada periode akuntansi berikutnya. Kemudian tahapan yang ke-8 yaitu pembuatan neraca saldo setelah penutupan.
Salah satu tujuan dari neraca saldo adalah untuk melihat nih apakah antar akun telah memberikan hasil yang seimbang atau tidak, agar selanjutnya teman-teman bisa memulai kegiatan akuntansi pada periode baru. Kemudian langkah yang ke-9 yaitu membuat jurnal pembalik dan membukukan jurnal pembalik ke buku besar. Jurnal pembalik hanya bersifat opsional saja ya teman-teman, yakni tidak harus dibuat, namun apabila dibuat tentunya jauh lebih baik nih. Hanya saja proses satu ini hanya dilakukan untuk transaksi tertentu saja. Sebagai contoh, untuk transaksi pendapatan diterima di muka saat penjurnalan langsung. Biasanya jurnal pembalik ini dibuat pada awal periode akuntansi. Demikianlah penjelasan mengenai tahapan siklus akuntansi. Bagaimana teman-teman tentunya bisa menjadi lebih paham ya, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.